Sebagai pihak marketer maupun brand manager dari sebuah perusahaan, tentu kita itu ingin mengetahui seberapa loyal sih konsumen kita terhadap suatu brand. Nah, kita itu bisa mengetahuinya melalui survei tertulis maupun secara lisan. Sebut aja kita tuh perusahaan dari brand A yang menjual produk handphone. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat kita ajukan ke konsumen kita itu seperti brand HP apa yang pernah kalian gunakan, atau brand HP apa yang terakhir kali kalian beli atau kalian gunakan sekarang, dan brand HP apa yang kalian pertimbangkan untuk pembelian selanjutnya. Nah, ketiga pertanyaan tadi itu bisa menyediakan info-info mengenai brand attitude dan usage dari brand kita. Bahkan hanya dengan info sederhana yang kita peroleh dari jawaban konsumen-konsumen itu, kita bisa mengerti potensial gap dari brand kita dengan brand kompetitor kita. Kita bisa memperoleh info dari responden yang harus memilih salah satu dari dua pilihan brand. Dengan data yang diperoleh, maka kita dapat membandingkan statistik perolehan data kita dengan actual purchase history atau sales dari masing-masing brand, apakah sesuai atau tidak. Juga, survei dan analisis dari Narayandas mengenai loyalty ladder yang menyajikan tingkatan mengenai seberapa intens si konsumen itu merasa terkait atau attach dengan brand juga bisa kita gunakan untuk mengetahui seberapa loyal konsumen kita terhadap brand kita. Nah, bicara mengenai keterkaitan konsumen, poin penting kedua yang perlu kita ketahui agar dapat memahami brand relationship secara lebih lagi adalah attitudinal attachment. Attitudinal attachment terbagi ke dalam dua dimensi umum. Dimensi pertama yaitu brand self-connection, dan dimensi yang kedua adalah brand prominence. Brand self-connection terbagi ke dalam dua subdimensi. Yang pertama itu adalah connected, yaitu apa yang kita rasakan mengenai sampai sejauh mana sih hubungan kita dengan suatu brand. Subdimensi yang kedua adalah part of who you are, yaitu sampai sejauh mana sebuah brand itu melekat, membangun, dan menjadi bagian dari diri kita. Untuk dimensi yang kedua, yaitu brand prominence, dalam hal ini kita itu mau melihat sampai sejauh mana perasaan dan pikiran kita terhadap suatu brand tersebut. Apakah kita tuh secara spontan atau tiba-tiba akan selalu ada di benak kita, brand tersebut tiba-tiba muncul, atau brand tersebut secara natural itu hadir dalam benak kita sekalian. Nah, apabila kita itu merasa dekat dan terkait betul dengan suatu brand, apalagi kalau kita tuh sudah menggunakan produk dari brand tersebut dan merasa sangat puas dengan performance produk dari brand tersebut, maka biasanya kita itu akan lebih mudah dan lebih sering bagi kita untuk mengungkapkan perasaan puas kita terhadap brand itu dan membagikan value pengalaman kita dengan orang-orang di sekitar kita juga. Kan kalau kita tahu brand itu bagus, tentu kita tuh mau dong share ke teman-teman kita atau ke keluarga kita mengenai review kita atas brand tersebut kan. Jadi kita akan cenderung dapat merekomendasikan brand tersebut terhadap orang-orang di sekitar kita. Hal ini disebut juga dengan sense of community. Inilah poin penting ketiga yang perlu kita ketahui agar secara mendalam kita dapat memahami brand relationship. Poin penting terakhir yang harus dapat diidentifikasi dari brand relationship adalah active engagement, atau sampai sejauh mana konsumen itu mau menginvestasikan personal resource mereka seperti waktu, tenaga, uang untuk membeli produk dari brand tertentu. Engagement itu bisa terjadi ketika relasi atau antara brand kita dengan customer itu sudah terbangun dengan baik. Hubungan ini tuh telah mencapai tahap tertinggi di mana ada kedekatan emosional yang kuat antara konsumen dengan brand kita. Nah, ketika ini terjadi, konsumen itu biasanya sudah tidak lagi membeli dengan pertimbangan rasional, misalkan dari segi harga. Jadi, harga itu tidak lagi merupakan faktor yang menghambat atau menjadi faktor pertimbangan ketika memutuskan pembelian produk dari brand tertentu. Artinya konsumen itu rela membayar produk atau jasa Anda tuh kita tuh lebih mahal karena punya persepsi bahwa produk kita itu memang layak untuk mereka beli. Misalnya perusahaan dapat menggunakan sosial media sebagai media promosi dan pemasaran produknya, juga media untuk membangun engagement dengan konsumennya, seperti feedback dari audiens, banyaknya like, share di sosial media yang diperoleh dari suatu brand itu juga dapat berpengaruh terhadap peningkatan penjualan, juga menciptakan strong value dari brand itu sendiri nantinya.